Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ada ibu ya. Pagi siang hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai membangun budaya risiko sebagai fondasi sukses operasional perusahaan. Ini disajikan pada tanggal 17 November pada webinar Sadari. Ada yang tahu apa Sadari? Sadar risiko ya, sadar risiko. Jadi apa yang kita bahas ini mungkin tidak semuanya kita bahas. Dari 12 poin ini kita akan membahas yang pertama adalah apa itu budaya risiko. Kalau menurut definisi formal, risiko itu adalah cara berpikir dan bertindak. Budaya risiko adalah cara berpikir dan bertindak kita bersama dalam mengelola ketidakpastian. Jadi apa risiko? Risiko adalah ketidakpastian untuk mencapai tujuan. Tapi dalam bahasa kebun, budaya risiko adalah kebiasaan kita di kebun. Apakah kita cari aman atau berani ambil risiko tapi terukur. Ini soal sadar, peduli, dan bertindak terhadap risiko. Salah satu contoh sadar risiko kalau misalnya di karet, misalnya sadar adanya risiko pencurian karet. Kalau kita berarti sadar ada risiko pencurian teh ya. Kita peduli untuk ikut menjaga dan kita juga bertindak untuk ikut berpatroli. Kemudian budaya risiko dan target perusahaan. Budaya risiko yang kuat bukan berarti jadi penakut. Karena ada risiko jadi takut, tidak seperti itu ya. Tapi kita tetap ada target yang tercapai. Maka kita bantu untuk mencapai target produksi dan rendemen dengan meminimalkan risiko gangguan tadi. Kemudian biaya efisien, mengurangi kerugian akibat hama, hancalawong, kalau kita mungkin tidak ada HK, tidak ada yang masuk atau adanya pencurian. Kemudian yang ketiga, kerja aman atau ketiga, menjaga semua orang di kebun dan di pabrik tetap selamat dan sehat. Itu salah satu bentuk budaya risiko. Kemudian terakhir ada reputasi baik. Kebun harus tetap dikenal bagus, sepatu aturan dan tidak ada masalah. Unsur-unsur budaya risiko ini ada yang pertama adalah komitmen dari pimpinan. Kemudian ada tanggung jawab yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab dan untuk apa? Siapa yang memantau risiko hama, siapa yang menjaga aset, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan kesadaran. Sering dibicarakan di saat apel pagi. Lapor jika ada masalah. Kemudian jangan sembunyikan masalah atau asal bawa senang. Jadi apapun yang terjadi di lapangan harus kita laporkan. Nah, peran kita masing-masing, ini misalnya untuk karyawan di lapangan, mereka adalah mata di lapangan, laporkan jika ada alat yang rusak, kemudian ada kondisi yang bahaya, kemudian atau teman kerja tidak aman atau misalnya tidak pakai APD. Kemudian untuk pengawas itu adalah pintu pertama, pastikan paham SOP. Kemudian untuk asisten atau manajer adalah pemberi arah, mau menyediakan siapa yang menyediakan APD, kemudian mendengar, yang penting adalah mendengarkan laporan. Itu untuk peran masing-masing. Kemudian poin yang pentingnya adalah 90% adalah yang poin pentingnya adalah jangan diam, karena 90% kegagalan terjadi akibat sikap atau budaya diam tadi. Masalah terbesar bukan risikonya, tapi risiko terbesar adalah ketika kita tahu ada masalah tapi kita diam. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam terjadinya sikap atau budaya risiko tadi. Kemudian